Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Welen, NIM 2902150024. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan nama bank itu apa. Yang kedua, saya akan menjelaskan keunggulan produk bank tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan persaingan bank atau perkembangan bank yang ada di Indonesia. Lanjut aja ke materi. Bank yang akan saya jelaskan itu yang Alobank. Alobank, sebelumnya bernama Bank Harda Internasional, adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Bank ini berdiri sejak tahun 1993 dan berlokasi di Jakarta. Sebelumnya, nama perusahaan adalah Bank Artagria, kemudian berubah kembali menjadi Bank Harda Gria. Hingga tahun 96, Bank Harda awalnya dimiliki oleh Tamara Group yang juga memiliki Bank Tamara, bersama dengan Rahman Hakim, pengusaha pemilik tambang kaolin dan agen sepeda motor yang berfokus di sektor industri. Namun belakangan ini Hakim menguasai seluruh saham di bank ini lewat PT Hakim Putra Perkasa. Perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BI pada tahun 2015. Bank ini tercatat tempat menggegerkan dunia keuangan dan OJK karena sempat menjual produk investasi ilegal FTC di tahun tersebut yang dipasarkan oleh induknya PT Hakim Putra. Walaupun kemudian diklaim manajemen sudah dihentikan dan penjualannya tidak banyak setelah terbongkar di tahun 2020. Pada tanggal 2 November 2020, Megacorp telah mengakuisisi Bank Harda Internasional dengan nilai 308 miliar. Megacorp berkomitmen untuk menaikkan permodalan Bank Harda Internasional menjadi bank buku 1 dengan modal inti di atas 1 triliun, di mana saat diakuisisi ini Bank Harda Internasional baru memegang 300 miliar. Nama Bank Harda kemudian menjadi Alobank di tanggal 30 Juni 2021, di mana Alo merupakan singkatan dari All in One. Alobank merupakan bank digital yang peluncuran aplikasinya dilakukan pada 20 Mei 2022 dalam acara Alobank Festival. Selain Megacorpora, saat ini Megacorpora ini pemegang saham terbesar ya teman-teman. Dia itu pemegang saham 60,9% saham di Alobank ini. Belakangan ini ada juga pemegang saham lainnya. Yang pertama itu Bukalapak. Bukalapak itu 11,5% ya. Indolife dan juga Indolife 6,6%. Jadi sisanya masih tersebar di bursa saham, teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen membeli saham Alobank ini bisa beli di bursa saham ya, teman-teman. Ini saya ambil 2 produk unggulan dari Alobank. Yang pertama itu proses registrasi mudah dan cepat. Registrasi Alobank dilakukan lewat aplikasi smartphone. Jadi nasabah itu nggak perlu repot-repot ke kantor bank. Yang kedua, belanja sekarang bayar nanti pakai pay later. Alobank menyediakan fitur pay later di mana jika pengguna menggunakannya bisa mendapatkan tambahan cashback jika berbelanja di retail hingga selain itu berbagai keuntungan lain yang bisa diperoleh dari nasabah, yakni yang pertama itu
Bayar parkir Rp1 di seluruh Trans Studio Mall, Trans Studio Park Mall, Trans Mall, dan Trans Icon Mall yang ada di seluruh Indonesia. Jalur khusus untuk pembayaran cepat di kasir ekosistem Citicorp. Yang ketiga, diskon berbelanja di ekosistem Citicorp. Yang keempat, tambahan cashback belanja menggunakan paylater. Yang kelima, kupon potongan belanja dan harga khusus. Yang keenam, bonus poin buat berbelanja. Yang ketujuh, Elo Explore yang bisa digunakan untuk masuk ke aplikasi seluruh unit bisnis di Citicorp dan partner di luar Citicorp. Yang terakhir, single membership untuk akses ke aplikasi seluruh unit Citicorp dan partner di luar Citicorp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan atau persaingan bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Perkembangan jasa pelayanan lembaga keuangan bank dan non-bank dari tahun ke tahun itu semakin menjadi perhatian lembaga yang bersangkutan. Hal itu dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan, produk, dan promosi yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan dan bank. Daya tarik bisnis jasa keuangan cukup besar dan menjanjikan. Hal ini dapat dilihat banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank menggeluti bisnis tersebut. Persaingan dalam industri perbankan yang sangat ketat mendorong perusahaan bank untuk tetap berupaya dan berusaha mempertahankan diri dari krisis yang saat ini sedang dialami oleh lembaga perbankan. Berbagai cara telah dilakukan oleh perbankan untuk meningkatkan kinerja dan tetap dapat bertahan dalam persaingan, sehingga perusahaan tetap eksis dan profitabilitasnya dapat meningkat. Namun perusahaan membutuhkan dukungan pihak baik internal maupun pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini adalah para nasabah yang selalu menuntut kepuasan atas kinerja dari perusahaan. Dalam dunia yang modern ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian itu sangat penting. Apalagi dalam suatu negara, itu peran perbankan itu sangatlah besar. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Kualitas pelayanannya sangat penting dalam bisnis perbankan. Selain menawarkan berbagai macam produk, perbaikan di sisi teknologi informasi, pelayanan fisik dan pelayanan non-fisik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kondisi persaingan yang ketat seperti ini. Hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan itu adalah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan dan bersaing untuk menguasai pangsa pasar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.